setiap ruangan itu ada entitasnya yang auranya juga berbeda-beda. Karena stasiun ini dahulunya untuk pengiriman pasukan Kenil KNIL itu sama artilerinya. Tapi aku melihatnya ini ada beberapa warga nih yang sering kesini gitu, yang istirahat di sini kalau siang. Bahkan mohon maaf nih, ada yang menggunakan untuk tempat minum-minum. Energinya paling tinggi menurut saya itu ada di sebelah kantor loket. Samping kanan loket ada sosok cewek. Bisa disut sini harusnya. Ini ada hewan. Dia pakaiannya anggun banget. Dia punya peliharaan dan peliharaannya itu di samping beliau. Ya itu kayak menarik. Buahnya petian kayak gitu ya. Iya. Tapi saya nggak memetik itu karena itu bisa jadi sebuah jebakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik sahabat Joy, malam ini kita ada di salah satu tempat yang sudah terbengkalai, yaitu di salah satu stasiun yang sekarang sudah tidak aktif ya. Ya. Ini kelanjutan dari observasi kita kemarin yang di Kebun Karet Dingin. Seperti janji kita yang kemarin, kita akan melanjutkan observasi kita di stasiun ya. Jadi ini tepatnya di mana? Lebih tepatnya di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Baik, sahabat J, sebelum tadi kita ke sini, kita sudah observasi dahulu ya. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol di sini, kita observasi dan kita menemukan banyak ini semacam entitas ya. Jadi di stasiun ini tuh ada terbagi dari beberapa ruangan. Ada beberapa ruangan dan di setiap ruangan itu ada entitasnya yang auranya juga berbeda-beda. Dan yang kedua, kita tadi juga sudah menelusuri sampai ke sana. Itu rumah apa ya? Rumah dinas. Rumah dinas. Rumah dinas dari stasiun Beringin pada dulunya. Mungkin itu dulu untuk pejabatnya yang tinggal di sini. Iya. Gitu ya. Baik. Yang sebelahnya tuh kayak apa ya? Semacam Kayak depo. depo gitu Iya. ya. Ada kamar mandinya itu ya. Oke. Dan sahabat Joy, pertama saya mau menjelaskan secara sejarahnya dulu. Baik sahabat Joy, jadi stasiun Beringin ini dulu didirikan atau dibangun itu bersamaan dengan stasiun Kedung Jati. Itu tahunnya 1873. Lalu tahun 1976 itu dinonaktifkan. Jadi beroperasinya juga cukup lama ya maksudnya, cukup lama. Dan stasiun ini sebenarnya stasiun transit karena di daerah Beringin ini ada perkebunan. Jadi hasil perkebunan itu diangkut ke sini maksudnya. Diangkut ke sini nanti terus dikumpulkan di semacam kayak depo gitu. Dan dulu waktu agresi militer 1 ini sempat ramai karena stasiun ini dahulunya untuk pengiriman pasukan Kenil KNIL itu sama artilerinya. Jadi pengiriman artileri juga pasukan KNIL itu nanti mengarahnya ke Ambarawa. Karena waktu itu terjadi agresi militer sama. Stasiun ini proyek dari perusahaan swastanya Perkeretaapian Hindia Belanda. Jadi kantornya di Den Haag. Ini dulu ikutnya masih ini ya, masih satu naungan, yaitu NIS singkatannya. NIS itu Nederland Indisch Product Maatschappiij. Jadi ini salah satunya. Dan nanti setelah ini itu ada stasiun Tuntang yang bentuk bangunannya itu juga persis kayak ini ya, persis sama karena ini sebenarnya hanya semacam stasiun transit termasuk di Tuntang nanti. Yang agak besar nanti di Ambarawa ya. Jadi ini memang difungsikan untuk moda transportasi dan juga untuk pengangkutan bahan-bahan ini apa tuh namanya? Logistik. Nah ini sekilas sejarahnya dari stasiun Beringin ya. Iya, baik. Dan yang saya lihat memang ini posisinya sudah tidak rawat, terbengkalai. Jadi banyak dari bangunan ini yang sudah roboh.
ditumbuhi ilalang. Semak belukar. Sama belukar. Tapi aku melihatnya ini ada beberapa warga nih yang sering kesini gitu, yang Iya. istirahat di sini kalau siang. Bahkan mohon maaf nih, ada yang menggunakan untuk tempat minum-minum semacam itu ya, yang saya lihat itu. Kadang ya kalau waktu dingin itu dia buat untuk teduh, bakar-bakar, makan. Baik, ya sudah. Jadi sekarang saya mau mengulik soal entitas lainnya ya. Tadi kita telusuri Mas Yuda. Menurut Mas Yuda, tadi temuannya Mas Yuda seperti apa? Oke. Monggo. Selamat malam teman-teman. Ini sedikit cerita yang ada di stasiun Beringin yang saya temui pada malam hari ini. Pertama, sebelum digunakan untuk itu pengiriman logistik artileri Medan Om, sebelumnya itu memang di sebelah kanan ini digunakan untuk locating. Habis itu para penumpang masuk dan di dalam peron. Lewat sini dan peron ada di belakang. Dan yang saya lihat itu pas posisi itu waktu berbarengan dengan jadwal kereta api. Jadi ada jadwal kereta api dari daerah Dursa di sana menuju ke stasiun Tuntang, dan itu masih menggunakan kereta uap. Dan itu banyak sekali ditemui dengan para penumpang. Penumpang pada waktu itu tuh didominasi oleh masyarakat Hindia Belanda dulu, Om. Masyarakat sekitar belum sepenuhnya menggunakan moda transportasi kereta api ini, Om. Yang saya lihat gitu. Entitas yang berikutnya itu energinya paling tinggi, Om. Menurut saya itu ada di sebelah kantor loket ini, Om. Kantor loket ini. Kantor loket ini. Itu cowok, badannya tinggi banget, dan dia memakai sepatu boot sampai di lutut. lutut, sampai ke lutut. Beliau tidak pakai baju, badannya bahkan berotot. Iya. Dia itu tangan kanannya itu kayak membawa kapak, dan itu menurut saya tuh kayak dia tuh nggak suka dengan kedatangan kita, Om. Iya, Waktu di situ Ending nih. sampai Ya. dia tuh kayak mengusir kita tapi dengan cara yang kasar. Makanya tuh di dalam itu kita tidak diperkenankan untuk mengulik cerita yang ada di dalam gedung tersebut. Baik, Mas Yuda. Sebenarnya ini yang saya rasakan ya, hampir sama dengan Mas Yuda. Saya melihatnya tuh tinggi, dia berotot gitu. Yang saya lihat berotot, cuman nggak seluruhnya aku lihat. Tapi yang jelas itu entitasnya tuh energinya lebih kuat. Dan ini, Mas Yuda, di ruangan itu dia bau banget. Oke. Saya nggak tahu apakah Iya. karena dia ini pekerja keras gitu ya, dia bawa kapak itu jadi tingkatnya tuh, mohon maaf ya, bau ya, Bau. sampai bau banget. Nah, setelah itu kita masuk ke ruangan sebelah tiketing, itu ada ruangan yang terbuka. Iya. Dan baunya harum yang Bau harum sekali. bau harum. Ternyata di situ ada apa nih ya? Ceritakan. Oke, yang ada di samping kanan loket ada sosok cewek. Beliaunya anggun sekali, pakai baju kayak dasar. Itu mempunyai binatang peliharaan, Om. Binatang peliharaannya itu selalu di sampingnya beliau. Dia mengeluarkan cahaya di matanya itu bening sekali. Ya, Maksud hijau saya hijau terus kayak Ya. mencolok. Warnanya hijau. Iya. 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 Beliau itu mau mengajak ngomong kita, tapi karena kendala bahasa itu jadi kita nggak tahu apa yang Betul. beliau maksudkan. Bahkan entitasnya ini agak berbeda jauh dengan yang tinggi besar. Yang tinggi besar ini melarang untuk Melarang. infonya, tapi yang di sebelah kanan itu sebenarnya yang cewek itu Welcome. informasi. Iya. Bahkan tadi Mas Dana sebagai kameramannya itu sempat tak tanya Mas Dana, bau wanginya terasa nggak? Ya, kayak bau kumur nih. Jadi Oke. dia tuh lebih suka pakai wangi-wangian. Wangi-wangian. Benar. Ya, pakai ya namanya bukan orang sini. Iya. Rapi, anggun. Ini juga ada hewan itu. Karena tapi hati-hati ada hewan. Ini ada ini ya, pemirsa, kalau ini bisa disut sini harusnya. Ini ada hewan. Tapi kita nggak boleh ganggu ya. Ini salah satu entitasnya yang di sini. Bisa disut kameramen. Ini ada salah satu hewan dan entitasnya yang di sini. Makanya tadi awal masuk di sini aku ngasih warning lah, pokoknya ada hewan. Bahkan entitasnya begini sebenarnya juga
semacam ini ya, semacam hewan gitu, dan ada putrinya juga. Enggak. Tapi ini awalnya lebih ke sahabat dalam arti dia nggak terlalu yang apa ya, bentur di tubuh itu ya, nggak terlalu bentur di tubuh. Beda dengan yang di sana tadi, itu kuat banget bentur, sosoknya tinggi gitu. Kalau di sini lebih ini, lebih ke feminin. Oh, kalau aku sih lebih dari yang di sana tuh, yang di sini tuh lebih ke sosok cewek. Cewek. Dia pakaiannya anggun banget. Dia punya peliharaan, dan peliharaannya itu di samping beliau. Dan tepatnya beliau tuh di sebelah kiri. Tapi beliaunya tuh mau nyapa kita, tapi karena keterbatasan bahasa, mungkin dia ngajak ngomong kita ada sedikit kendala. Iya. Peliharaannya ini matanya hijau. Iya. Dia matanya hijau. Aku melihat matanya hijau. Asik nih sebenarnya. Sama asik tuh dia apa ya? Welcome. Dilengkap katanya bentar. Dan dia sebenarnya kalau kita mungkin paham bahasanya, kita akan diberi informasi soal ini ya. Karena ada keterbatasan itu. Beda dengan yang di sana itu lebih bad dan agak nggak nyaman ya. Jadi semacam mengusir gitu. Energinya agak bad, auranya juga lebih panas ya. Ya. Penampakannya lebih kayak manusia berotot itu yang di sana tuh. Baik, sahabat cuy. Untuk yang di ruangan ini kita sudah menceritakan setiap bagiannya. Kalau di bagian si sebelah kiri ini ada entitas yang seperti ini, dan yang sebelah kanan seperti ini. Sekarang kita mau beralih menceritakan di bagian sana ya. Ada suatu bangunan itu tempatnya untuk Kayak kepala stasiun ya. Jadi beliaunya tuh yang selalu tinggal dan stay di sini ya. Bukan pekerja, kalau bekerja yang di sini dia pulang. Nah, Pak Sida, apa yang bisa Pak Sida ceritakan ketika di sana tadi? Bagian pertama rumahnya tuh rumah dinas Om, dan di belakangnya tuh semacam ada kamar mandi. Setelah saya ke sana itu ada di tengah-tengah tuh semacam pohon. Ya. Saya nggak tahu itu pohon apa, tapi yang saya lihat itu ada seorang cewek seperti noni Belanda. Ya. Dia wajahnya putih banget. Saya diajak untuk masuk ke dalam rumah tersebut, tapi karena saya nggak tahu nggak ada rumah itu seperti apa, makanya saya tuh untuk menolak, ragu ya. Dan terus saya melihat ke belakang sana tuh, itu ada sebuah bangunan semacam kamar mandi. Energi di situ semuanya tuh beraliran negatif. Ya. Dalam artian tuh nggak ada yang baik. Untuk yang di rumah dinas sana Om, dapat disimbolkan itu dari energi positif atau negatifnya lebih ke energi negatifnya. Ya. Nah, makanya saya lihat nih Mas Ida, dia tuh seringnya tuh ini loh di pohonnya itu ya. Iya. Seringnya di atas pohonnya itu. Iya. Itu pohon itu ada buahnya, namanya kayak ya semacam kayak buah ara itu. Bentuknya kayak mirip buah tin. Iya. Nah itu, tapi ketika tadi di situ ya itu kayak menarik buahnya petien kayak gitu ya. Iya. Tapi saya nggak memetik itu karena itu bisa jadi sebuah jebakan. Nah, karena nanti pasti ada sesuatu yang terjadi. Makanya saya nggak mengambil buah. Sebenarnya orang-orang itu yang tertarik dengan pohon itu kan untuk dibawahnya kan. Nah, hati-hati kalau yang tidak tahu nanti bisa ini terjerumus. Terjerumus. Mungkin nanti pulang dari situ nggak semacam badannya nggak enak, capek kan. Karena di situ yang saya lihat tuh kayak menyerap energi dari manusia yang ambil buahnya. Pengalaman kita sama Mas Yuda di Stasiun Beringin ini, bahwa Stasiun Beringin ini adalah tempat yang banyak residual energi, tempat bersejarah juga, yang apa ya, sebenarnya ini sangat disayangkan tidak diaktifkan lagi. Sementara yang di jalur Tuntang sampai Ambarawa itu masih difungsikan, tapi untuk wisata saja, tapi masih aktif. Hanya Beringin ini yang terbengkalai. Baik sahabat cuy, ini perjalanan kami di Stasiun Beringin. Nanti kita akan mengulik lagi untuk penelusuran selanjutnya di daerah Beringin ini ya Pak. Sudah masih banyak lagi, nanti kita bisa ke PLTA ya. Dilok. Ya. Oke sahabat cuy, tunggu kehadiran saya di PLTA Dilok. Observasi saya Pinboy seperti apa nanti bersama Mas Yuda. Baik. Oke, Mas Yuda cukup di sini untuk ceritanya Stasiun Beringin. Kita tutup dulu ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.